Halo, perkenalkan nama saya Stariwentria Asang dari 11-2. Saya ingin menjelaskan hasil jawaban matematika tingkat lanjut saya. Selamat menyaksikan. Untuk soal yang pertama, diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan 3 plus 4I. Jika Z2 adalah konjugat dari Z1, hitunglah nilai dari Z1 kurang Z2 per Z1 kuadrat. Kita tentukan konjugat dari Z1, bilangan kompleks Z1 sama dengan 3 plus 4I. Maka konjugatnya adalah Z2 sama dengan 3 kurang 4I. Jadi, kalau sebuah bilangan kompleks berbentuk A plus BI, konjugatnya adalah A kurang BI. Lalu kita akan hitung perkalian Z1 kali Z2. Dalam kurung 3 plus 4I dikalikan dalam kurung 3 dikurang 4I. Kita akan menggunakan dalam rumus dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A kurang B. Maka sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Hasilnya 3 kuadrat dikurang dalam kurung 4I kuadrat sama dengan 9 dikurang 16I kuadrat. Karena I kuadrat sama dengan negatif 1, maka menjadi 9 dikurang 16 dalam kurung negatif 1 sama dengan 9 plus 16 sama dengan 25. Jadi hasil perkalian Z1 kali Z2 adalah 25. Lalu kita hitung nilai modulus kuadrat dari Z1 sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan 25. Akar 25 menjadi 5. Kemudian Z1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Lalu jika sudah dapat, kita substitusikan semua hasil ke dalam rumus. Z1 kali Z2 per Z1 kuadrat sama dengan 25 per 25 sama dengan 1. Kesimpulannya, hasil akhir dari perhitungan ini adalah 1. Untuk soal yang kedua, tentukan argumen utama dari bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 plus I. Jadi kita tahu bahwa X sama dengan min akar 3 dan Y adalah sama dengan 1. Karena X titiknya berada di kuadran 2, jadi sudutnya harus bernilai antara pi per 2 dan pi. Lalu kita akan gunakan tan theta untuk mencari sudut acuannya. Maka tan theta sama dengan Y per X sama dengan 1 per min akar 3 sama dengan min 1 per akar 3. Nilai tan theta sama dengan 1 per akar 3 adalah nilai kas tan 30 atau tan pi per 6. Maka sudut acuannya adalah pi per 6 dalam kurung 30 derajat. Lalu di kuadran 2, sudut utama dihitung, theta sama dengan pi kurang sudut acuan sama dengan pi kurang pi per 6 sama dengan 5 pi per 6. Dalam derajat ini sama dengan 180 dikurang 30 derajat menjadi 150 derajat. Maka kesimpulannya, argumen utama bilangan kompleks Z sama dengan negatif akar 3 plus I adalah argumen dalam kurung Z sama dengan 5 pi per 6 radian 150. Untuk soal yang ketiga, tentukan bilangan kompleks Z jika diketahui Z sama dengan 2 dan argumen utamanya adalah 3 pi per 4, maka bilangan kompleks dalam bentuk polar atau trigonometri dituliskan sebagai Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta, di mana R sama dengan Z adalah modulus, theta adalah argumen, dalam kurung Z adalah argumen utama. Maka kita akan melakukan substitusi data yang diketahui R sama dengan 2, theta sama dengan 3 pi per 4, sehingga Z sama dengan 2 dalam kurung cos 3 pi per 4 tambah I sin 3 pi per 4. Lalu kita akan menghitung nilai kosinusnya. Kita tahu bahwa cos 3 pi per 4 sama dengan negatif akar 2 per 2 sin 3 pi per 4 sama dengan akar 2 per 2. Maka Z
sama dengan 2 dalam kurung min akar 2 per 2 plus I akar 2 per 2, maka kita akan menyederhanakan hasilnya, kalikan angka 2 ke dalam, maka hasilnya Z sama dengan min akar 2 plus I akar 2. Dengan demikian, bilangan kompleks Z yang memiliki modulus 2 dan argumen utama 3pi per 4 adalah Z sama dengan negatif akar 2 plus I akar 2. Untuk nomor 4, jika Z1 sama dengan 6 plus 8I dan Z2 sama dengan 3 plus 4I, hitunglah modulus Z1 per Z2. Ada sifat penting dalam bilangan kompleks. Modulus Z1 per Z2 sama dengan Z1 per Z2, asalkan Z2 tidak sama dengan 0, jadi kita cukup menghitung modulus dari Z1 dan Z2, lalu membaginya. Kita akan menghitung modulus dari Z1. Z1 diketahui sama dengan 6 plus 8I, maka menjadi Z1 sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat, sama dengan akar 36 tambah 64, sama dengan 100. Jika 100 diakarkan, maka menjadi 10. Lalu, setelah mendapatkan Z1-nya, kita akan menghitung modulus Z2. Z2 diketahui 3 plus 4I, maka menjadi Z2 sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat, sama dengan akar 9 plus 16, sama dengan akar 25. Jika 25 diakarkan, maka menjadi 5. Setelah mendapatkan hasil modulus Z1 dan 2, kita akan substitusikan ke dalam rumus. Z1 per Z2 menjadi 10 per 5 sama dengan 2. Maka hasil dari perhitungan ini adalah 2. Untuk nomor 5, diberikan bilangan kompleks Z sama dengan A plus I per 2 dengan A adalah bilangan real jika argumen utama Z adalah pi per 6, tentukan nilai A. Untuk sebuah bilangan kompleks, Z sama dengan X tambah IY, argumennya adalah arc dalam kurung Z sama dengan arctan dalam kurung Y per X, dengan catatan bahwa kita harus memperhatikan kuadrannya. Dari soal kita punya X sama dengan A, yaitu bilangan bagian real, lalu Y sama dengan 1 per 2 bagian imajiner, lalu kita akan menggunakan persamaan argumen. Diketahui argumen dalam kurung Z sama dengan pi per 6, sehingga tan dalam kurung pi per 6 sama dengan Y per X. Kita tahu tan pi per 6 sama dengan 1 per akar 3, maka 1 per akar 3 sama dengan 1 per 2 per A. Lalu kita akan kalikan silang, 1 per akar 3 sama dengan 1 per 2A. 1 dikali 2A sama dengan 2A, lalu 1 dikali akar 3 menjadi akar 3. Maka 2A sama dengan akar 3. Lalu kita ganti atau kita pindahkan 2A-nya ke atau 2-nya kita akan pindahkan ke bawah akar 3. Maka A sama dengan akar 3 per 2. Jadi nilai A yang memenuhi syarat adalah akar 3 per 2. Untuk soal nomor 6, tentukan argumen hasil perkalian dan pembagian dari dua kompleks Z1 sama dengan 2 dalam kurung cos 45 derajat tambah I sin 45 derajat dan Z1 sama Z2 atau Z2 sama dengan 3 dalam kurung cos 95 derajat plus I sin 95 derajat. Pada soal ini kita diminta menentukan argumen dari hasil perkalian dan pembagian dua bilangan kompleks yang diberikan dalam bentuk trigonometri. Z1 sama dengan 2 dalam kurung cos 45 derajat plus I sin 45 derajat dan Z2 sama dengan 3 dalam kurung cos 95 derajat plus I sin 95 derajat. Sebelum menghitung, ingat dua sifat penting untuk bentuk trigonometri bilangan kompleks. Untuk perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2
dalam kurung cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus I sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. Jadi argumennya bertambah. Argumen dalam kurung Z1 dikali Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2. Lalu untuk pembagian Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 dikurang theta 2 lalu ditambah I sin dalam kurung theta 1 dikurang theta 2. Jadi argumennya dikurangkan. Argumen dalam kurung Z1 per Z2 sama dengan theta 1 dikurang theta 2. Lalu kita akan melakukan argumen hasil perkalian. Kita punya theta 1 sama dengan 45 derajat dan theta 2 95 derajat. Maka argumen dalam kurung Z1 dikali Z2 sama dengan 45 derajat ditambah 95 derajat sama dengan 140 derajat. Jadi argumen hasil perkalian kedua kompleks tersebut adalah 140 derajat. Jika ingin dalam radian, 140 derajat sama dengan 14 pi per 18 sama dengan 7 pi per 9. Tetapi soal biasanya cukup menerima derajat. Lalu untuk pembagian, argumen dalam tanda kurung Z1 per Z2 sama dengan 45 derajat dikurang 95 derajat sama dengan negatif 50. Jadi hasil argumen pembagiannya adalah negatif 50. Argumen utama umumnya diambil dalam interval negatif 180 sampai 180 derajat. Nilai negatif 50 derajat sudah berada di interval itu, sehingga nilai ini adalah argumen utama. Untuk soal yang ketujuh, tentukan konjugat dan modulus dari bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 3I per 2 per 3I sama plus 4I per 2 dikurangi 3I. Kita fokus dulu pada pecahan 3 plus 3I per 2 plus 3I. Agar lebih mudah, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat penyebut, yaitu 2 dikurang 3I. 3 plus 3I per 2 plus 3I dikali 2 kurang 3I per 2 kurang 3I sama dengan dalam kurung 3 plus 3I dalam kurung 2 kurang 3I per dalam kurung 2 plus 3I dikali dalam kurung 2 kurang 3I. Lalu jika sudah dihitung semuanya, sehingga menghasilkan pecahan pertama 15 kurang 3I per 13. Lalu sekarang kita akan mengambil 4I per 2 kurang 3I. Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat 2 plus 3I menjadi 4I per 2 kurang 3I dikali 2 plus 3I per 2 plus 3I sama dengan 4I dalam kurung 2 plus 3I per dalam kurung 2 kurang 3I dikali 2 plus 3I. Setelah kita menghitung penyebut dan pembilangnya, kita akan mendapatkan pecahan kedua, yaitu negatif 12 plus 8I sama dengan 13. Lalu kita akan menjumlahkan kedua hasilnya menjadi Z sama dengan 15 kurang 3I per 13 plus negatif 12 plus 8I sama per 13. Lalu kita akan gabungkan pembilang. Z sama dengan dalam kurung 15 kurang 3I ditambah dalam kurung min 12 plus 8I per 13. Maka hasilnya 3 plus 5I per 13. Sehingga bentuk sederhana bilangan kompleks adalah Z sama dengan 3 plus 13. Z sama dengan 3 per 13 plus 5 per 13I. Lalu konjugat dari Z sama dengan 3 per 13 tambah 5 per 13I adalah dengan mengganti tanda imajiner menjadi negatif. Z sama dengan 3 per 13 dikurang 5 per 13I. Lalu kita akan menentukan modulusnya. Rumus modulus bilangan kompleks tersebut adalah Z sama dengan akar 3 per 13 kuadrat plus 5 per 13 kuadrat. Maka hasilnya adalah Z sama dengan
akar 9 per 169 ditambah 25 plus 169 sama dengan akar 34 per 169 sama dengan akar 34 per 13. Maka di soal ini diperoleh konjugannya Z sama dengan 3 per 13 dikurang 5 per 13I dan modulusnya Z sama dengan akar 34 per 13. Lalu untuk soal yang terakhir nomor 8, diketahui Z1 sama dengan akar 3I dan Z2 sama dengan min akar 2. Tentukan A. konjugat Z1 dan konjugat Z2, B. modulus Z1 dan modulus Z2, serta C. argumen dari Z2 per Z1. Untuk yang A, ingat bahwa konjugat dari bilangan kompleks adalah mengubah tanda bagian imajinernya. Untuk Z1 sama dengan akar 3I, ini sama dengan 0 plus akar 3I. Bagian imajinernya plus akar 3. Jadi konjugatnya adalah 0 kurang akar 3I sama dengan minus akar 3I. Untuk Z2 sama dengan min akar 2, ini adalah bilangan real murni, tidak punya bagian imajiner. Konjugat dari bilangan real sama saja dengan dirinya sendiri. Jadi konjugat Z2 sama dengan min akar 2. Maka hasilnya konjugat Z1 sama dengan min akar 3I, konjugat Z2 sama dengan min akar 2. Lalu untuk yang B, rumus modulus adalah X plus YI sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk Z1 sama dengan 0 plus akar 3I. Maka menjadi Z1 sama dengan modulus Z1 sama dengan akar 0 kuadrat plus dalam kurung akar 3 kuadrat sama dengan akar 3. Untuk Z2 sama dengan negatif akar 2 plus 0I. Maka modulus Z2 sama dengan akar dalam kurung minus akar 2 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi hasilnya Z1 sama dengan akar 3, Z2 sama dengan akar 2. Lalu yang terakhir adalah C. Yang C kita akan menggunakan sifat argumen. Argumen dalam kurung Z2 per Z1 sama dengan argumen dalam kurung Z2 dikurang argumen Z1. Argumen Z2 karena Z2 sama dengan negatif akar 2 ada di sumbu real negatif, argumennya adalah pi. Lalu argumen Z1 karena Z1 sama dengan akar 3I ada di sumbu imajiner positif, argumennya adalah pi per 2. Maka argumen dalam kurung Z2 per Z1 sama dengan pi dikurang pi per 2 sama dengan pi per 2. Jadi kesimpulan dari yang kita peroleh dari C adalah pi per 2.